kita ingat dulu ada pada saat era pandemi COVID-19 waktu itu. Bisa di-share mungkin Pak, gimana keadaan Bali waktu itu? Apa yang nggak cuma dari segi pariwisata, dampaknya juga mungkin pada saat itu untuk ekonomi Bali. Secara makro, saya sampaikan bahwa dari segi ekonomi kita sampai terkontraksi itu 9,31% ya, menurut catatan BPS. Mungkin ini yang paling tinggi kontraksinya untuk di Indonesia pada zaman COVID itu. Kita selalu berusaha untuk bagaimana Bali ini tetap menjadi tujuan wisata yang utama di dunia. Arah kebijakan pariwisata ke depan adalah pariwisata budaya, berkualitas, dan bermartabat seperti itu. Bali, pulau dewata yang terkenal di seluruh dunia, memikat hati dengan keindahan alamnya, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari pantai berpasir putih di Kuta dan Nusa Dua, hingga sawah bertingkat di Ubud, setiap sudut Bali menyimpan pesona yang tak terlupakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Bali terus berkembang pesat. Infrastruktur modern, beragam pilihan akomodasi, hingga atraksi wisata baru bermunculan, melengkapi daya tarik tradisional yang telah lama dikenal wisatawan. Meski sempat terhenti akibat pandemi, kini pariwisata Bali bangkit kembali. Bandara kembali ramai, destinasi wisata dipadati pengunjung, dan ekonomi lokal mulai pulih. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian alam serta budaya. Bali tidak hanya sebuah tujuan liburan. Ia adalah pengalaman hidup yang meninggalkan kenangan indah dan keinginan untuk selalu kembali. Namun, di balik keindahan Pulau Bali, masih terdapat tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Halo Mitra Kemendagri, senang sekali saya Ria Panjaitan, host pada episode kali ini bisa kembali menyapa Anda semua dalam Orkes Obrolan Kerjasama. Di episode kali ini, saya berada di sebuah provinsi di Indonesia yang bisa dibilang namanya ini lebih terkenal dari Indonesia itu sendiri. Ya, betul sekali saat ini saya sedang berada di Provinsi Bali, tepatnya di kota Denpasar. Kali ini kita akan membahas terkait isu yang menurut saya ini sangat Bali banget, yaitu isu pariwisata. Untuk itu telah hadir bersama saya Bapak Iwayan Suramajaya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Selamat datang Pak Suramajaya. Terima kasih sudah mengundang kami. Ya, terima kasih juga Pak telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami pada hari ini. Sehat ya Pak ya? Sehat, tentu kami juga senang bisa bertemu di Orkes ya, supaya kami bisa menyampaikan tentang kebijakan atau hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pariwisata Bali. Selama ini Pak, kita tahu bahwa Bali dikenal sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bahkan dunia Pak ya kalau kita lihat lebih luas lagi. Nah, data dari BPS RI Pak tahun 2025 menyebutkan bahwa Bandara Ngurah Rai merupakan pintu masuk utama tertinggi wisatawan mancanegara, yaitu sebesar 50,43%. Jauh di atas Bandara Soekarno-Hatta yang ada di posisi kedua dan Bandara Hang Nadiem Batam yang ada di posisi ketiga. Secara umum memperlihatkan bahwa Bali masih merupakan destinasi tujuan utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, seberapa penting sih Pak ini sektor pariwisata bagi Bali, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di Bali Pak?
Baik, terima kasih Mbak dari Kemendagri. Terima kasih kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali sudah diundang ya untuk bisa ikut berkomunikasi di dalam podcast ini. Ya, saya pada kesempatan ini akan sedikit ya menyampaikan terkait dengan kondisi pariwisata di Bali seperti itu. Memang betul, Bali memang sudah cukup dikenal oleh dunia ya. Banyak yang menyebut sebagai Pulau Dewata, Pulau Surga. Yang terakhir Pulau Cinta katanya seperti itu. Kan ada filmnya itu ya. Nah, ya bagi kami memang pariwisata ini merupakan urat nadi perekonomian kita. Karena memang kontribusi pariwisata, sektor pariwisata ini hampir 66% terhadap perekonomian Bali. Oleh karena itu, kita selalu berusaha untuk bagaimana Bali ini tetap menjadi tujuan wisata yang utama di dunia, atau salah satu tujuan wisata utama di dunia. Oleh karena itu, kita punya kebijakan atau arah kebijakan pariwisata ke depan adalah pariwisata budaya, berkualitas dan bermartabat seperti itu. Baik. Nah, mungkin kita mundur sebentar ya Pak ya. Kita ingat dulu ada pada saat era pandemi COVID-19 waktu itu. Saya ingat sekali Pak, waktu itu kebetulan saya nginap di salah satu hotel di daerah Nusa Dua waktu itu Pak. Biasanya ramai sekali Pak tempat itu. Waktu itu kosong, terus saya iseng nih Pak tanya waktu itu ke resepsionisnya, okupansi rate-nya berapa saat itu? Dan dia bilang saat itu okupansi rate adalah 4,sekian% Pak, di bawah 5%. Bisa di-share mungkin Pak, gimana keadaan Bali waktu itu? Secara keseluruhan lah Pak, nggak cuma dari segi pariwisata, dampaknya juga mungkin pada saat itu untuk ekonomi Bali. Gitu. Ya memang dengan kejadian COVID-19 itu menyadarkan pada kita memang sektor pariwisata ini memang menjanjikan, tetapi juga rentan sekali terhadap isu-isu global ya. Contohnya ada COVID, kemudian ada krisis juga di negara lain ataupun di belahan dunia lain juga berpengaruh. Ada juga faktor alam yaitu gunung meletus dan sebagainya. Ada perang, itu berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan, industri pariwisata seperti itu. Nah, yang kita sangat rasakan ya seperti Mbak sampaikan tadi, memang betul kondisi Bali saat COVID itu sangat memprihatinkan. Secara makro saya sampaikan bahwa dari segi ekonomi kita sampai terkontraksi itu 9,31% ya menurut catatan BPS. Jadi mungkin ini yang paling tinggi kontraksinya untuk di Indonesia pada zaman COVID itu ya. Itu betul-betul kita memang banyak yang dirumahkan ya, karyawannya, industri pariwisata kita terpuruk lah pada saat itu. Berpengalaman dari hal tersebut, maka kita membangun kembali pariwisata kita pasca COVID ini seperti itu. Yang pertama tentu ada juga kebijakan dari Gubernur Bali, bagaimana kita membuat transformasi ekonomi Kerti Bali. Jadi bahwa sektor pariwisata ini harus didukung dengan sektor-sektor yang lainnya. Bahkan sektor-sektor lainnya ini harus dikedepankan. Kemudian sektor pariwisata di belakang dia, bukan yang paling nomor satu. Nomor satu kita adalah kebijakan tentang pembangunan sektor pertanian seperti itu. Kemudian ada industri kecil, ada digitalisasi juga masuk, perikanan termasuk di dalamnya. Kemudian yang nomor 6 baru sektor pariwisata seperti itu. Jadi dengan membangun sektor-sektor lainnya di luar sektor pariwisata, maka ini akan menunjang sektor pariwisata itu sendiri gitu. Itu langkah-langkah yang diambil setelah pasca COVID. Dan syukurnya saat ini mungkin 2024 sampai 2025 ini kehadiran atau kedatangan pariwisata atau industri pariwisata ini sudah cukup menjanjikan, bahkan lebih dari kondisi sebelum COVID seperti itu. Ya.
Baik. Pertanyaan berikutnya nyambung nih Pak sama yang tadi Bapak udah sampaikan. Kalau kita kembali sekarang, tadi Bapak udah sampaikan, semenjak tahun 2024 mulai ada peningkatan lagi. Nah, itu sangat berbanding terbalik tentunya Pak dengan kondisi saat COVID. Saat ini Pak, muncul nih Pak asumsi atau narasi ya, bahwa Bali mengalami overtourism. Benar nggak Pak? Tanggapan Bapak terhadap narasi itu seperti apa? Iya kan, overtourism itu kita harus definisikan ya, seperti apa, kemudian dari sudut pandang apa. Ini yang perlu kita sepakati dulu seperti itu. Nah, menurut saya kalau overtourism di Bali ini belum terjadi lah seperti itu ya. Karena dari data tahun 2024 ya, dengan kedatangan wisatawan asing itu 6,4 juta, kemudian wisatawan domestiknya itu sekitar 10,1 juta orang. Namun di sisi lain tingkat hunian hotel ini masih rata-rata bahkan seperti di Karangasem dan lain sebagainya itu di bawah 50% seperti itu. Ya, jadi menurut kami belum overtourism ya. Mungkin kalau yang dipakai acuan adalah kemacetan dan keramaian itu. Ini memang tidak merata, belum merata di semua destinasi pariwisata. Mungkin itu yang dilihat sehingga dibilang overtourism. Nah, ini akan coba kita kembangkan, mudah-mudahan di setiap destinasi itu bisa merata, kemudian juga kemacetannya bisa terurai. Nah, kemacetan ini kan pada titik-titik tertentu, tidak semuanya seluruh Bali ada kemacetan seperti itu. Nah, itu yang mungkin kita lakukan pengaturan seperti itu. Mungkin dari segi ketentuannya nanti akan ada regulasi yang akan dibuat. Kemudian juga hal-hal yang lain adalah contohnya yang kecil ya, jam kerja sama jam sekolah itu sudah dibedakan seperti itu, tidak bersamaan mulainya seperti itu. Kalau siswa mungkin jam 7 atau jam 7.30, kemudian pegawai sekarang sudah diarahkan ke jam 8 seperti itu. Kemudian juga sudah ada wacana bagaimana membangun transportasi ya yang lebih bisa bersifat massal seperti itu ya. Agar keramaian di jalan itu bisa berkurang seperti itu. Mungkin infrastruktur tertentu memang perlu ada peningkatan dan juga pemerataan destinasi pariwisata ya seperti itu. Masih nyangkut Pak sama yang tadi terkait berturisme banyaknya wisatawan asing. Kami juga mungkin saya pikir juga misalnya Kemendagri sempat mendengar ya beberapa waktu lalu nih ada yang viral Pak ya, nggak cuma di berita tapi juga di media sosial nih terutama terkait isu wisatawan asing yang melakukan pelanggaran di Bali. Mulai dari simpel ya Pak yang tadi Bapak sampaikan, pelanggaran lalu lintas, lalu ada perilaku kurang sopan di tempat suci, sampai hal-hal mungkin yang lebih besar ya Pak, kriminalitas, narkoba, termasuk ada juga isu penyalahgunaan izin tinggal. Nah, dari kacamata Pemprov Pak, bagaimana nih Pak menyikapi hal tersebut? Tidak dipungkiri memang ada beberapa permasalahan seperti atau isu pariwisata yang sudah beredar, salah satunya adalah kenakalan dari wisatawan asing seperti itu. Kemudian juga hal yang lainnya seperti itu. Nah, tentu pemerintah tidak membiarkan hal ini karena hal ini akan bisa berefek semakin besar seperti itu. Walaupun mungkin secara persentase masih kecil ya, tetapi ini perlu dari awal kita tangani seperti itu. Bukan saja pemerintah Provinsi Bali, tetapi pemerintah kabupaten kota juga ikut serta, kemudian stakeholder yang lainnya juga ikut serta kita libatkan, baik itu instansi vertikal, kemudian unsur-unsur pariwisata atau pelaku usaha pariwisata, dan juga pada masyarakat dan termasuk wisatawan itu sendiri. Sehingga kita sudah menerbitkan SE ya, nomor 7 tahun 2025 tentang bagaimana tatanan bagi wisatawan asing selama berada di Bali seperti itu. Nah, di dalam tatanan ini tentu kita di sana
ada beberapa unsur yang kita tekankan, yaitu apa yang wajib dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Ya, ini yang sudah kita rumuskan dalam do and don't seperti itu. Ini sudah kita sosialisasikan ya ke masyarakat, termasuk juga ke konsulat-konsulat yang ada di Bali sudah kita sosialisasikan. Sehingga ke depan pelanggaran-pelanggaran seperti itu bisa dikurangi atau ditiadakan seperti itu. Nah, terhadap pelanggaran yang ada tentu dilakukan pembinaan. Kalau sudah dilakukan pembinaan tentu ada juga penegakan hukumnya seperti itu. Berarti ada kemungkinan yang kemarin itu aturan atau regulasi itu mungkin belum dipahami gitu Pak ya. Mungkin wisatawan baik mungkin mancanegara maupun wisatawan lokal ya. Tapi Pemprov sudah ada tindakan, berarti tadi Pak ya sudah ada peraturan gubernur ya Pak. Berarti itu di tahun 2025 itu Pak. Kalau tentang pariwisata ini baik perdanya sudah ada, kemudian pergubnya sudah ada, kemudian sudah ada SE-nya yang lebih operasional lagi dari. Salah satu isu pariwisata yang sedang ramai juga dibicarakan sekarang ini di Bali yaitu tentang masalah sampah ya. Memang sampah ini menjadi masalah yang sudah sangat serius ditangani oleh pimpinan kami atau Pemprov Bali bersama dengan kabupaten kota. Secara regulasi sebenarnya sudah ada peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 yaitu tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai ya. Ini dibarengi juga dengan peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi kita betul-betul berusaha ya dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat untuk memerangi sampah ini yang menjadi salah satu masalah di Bali gitu. Dengan dua pergub ini maka diharapkan atau diwajibkan semua pelaku usaha, masyarakat maupun pemerintah itu membatasi penggunaan beberapa plastik yang sekali pakai. Contohnya tas kresek seperti itu, penggunaan tas kresek untuk apapun. Kemudian juga pipet seperti itu. Ini susah sekali terurai dan lama waktunya. Ini dipandang perlu untuk dilakukan pembatasan penggunaannya. Kemudian diminta juga atau diwajibkan juga untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Selama ini mungkin sebagian besar sampah itu dibawa ke TPA sehingga memang menggunung di sana. Oleh karena ini ada kebijakan bahwa sampah itu harus diselesaikan di tempatnya. Artinya dilakukan pemilahan mana yang organik, mana anorganik dan juga yang masuk sisa-sisa yang memang tidak bisa diolah lagi seperti itu. Ya. Nah, kalau yang organik ini diminta untuk diselesaikan. Mungkin contohnya seperti sisa makanan yang bisa dipakai pupuk nantinya, yaitu dibuatkan atau bisa menggunakan metode pengomposan. Ya, mungkin kalau di Bali disebut dengan tongedan seperti itu ada juga. Kemudian bisa juga dibuatkan dengan tebu modern. Tebu modern itu adalah satu lubang yang dibuat untuk menimbun sampah. Nanti kalau sudah 3 bulan mungkin sudah jadi kompos itu bisa diangkat lagi. Tetapi ditutup di atasnya sedemikian rupa baik dengan kayu, dengan beton atau dengan apapun dan bisa dipakai untuk diskusi ataupun untuk duduk-duduk seperti itu. Ya, contohnya ada di kantor kita seperti itu. Nah, ini yang sedang digalakkan. Nah, terutama kami mempunyai tugas di sektor pariwisata, pelaku usaha ataupun usaha-usaha pariwisata diwajibkan untuk melaksanakan 2 hal tadi seperti itu. Itu yang dilakukan dalam hal untuk mengatasi permasalahan sampah sekarang ini seperti itu. Oke. Nah, tadi menarik juga karena Bapak tadi singgung soal isu kolaborasi. Ya, ada pelibatan masyarakat di situ dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit penasaran nih Pak, karena salah satu ciri khas Bali ini kan ada desa adat gitu ya Pak. Iya. Ada calang ya. Nah, ada nggak sih Pak bentuk kolaborasi antara desa adat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota dalam menghadapi
persoalan-persoalan yang timbul gitu langsung di lapangan di masyarakat. Iya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam penanganan pariwisata ini sebenarnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan itu melibatkan berbagai stakeholder termasuk desa adat ya. Banyak keterlibatan dari desa adat di dalam menunjang pariwisata, terutama dalam pengawasan di lapangan, di objek-objek wisata seperti itu. Jadi di dalam SE Gubernur Bali nomor 7 tahun 2005 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali itu juga sudah disebutkan di sana bagaimana wisatawan itu bisa menghormati budaya adat istiadat masyarakat Bali, kemudian ikut menjaga kelestarian lingkungan dan alam Bali, ya, mentaati segala peraturan yang ada. Nah ini di dalam menerapkan ini tentu kita berkolaborasi ya dengan aparat di daerah atau di kabupaten dan juga desa adat melalui pecalangnya seperti itu ya. Baik. Strategi apa aja Pak mungkin yang akan dilakukan Pemprov Bali ke depannya untuk menjalankan amanat dari pusat tadi itu Pak? Arah kebijakan kita seperti yang saya sebutkan tadi di dalam pembangunan pariwisata di Bali ke depan adalah bagaimana kita membangun pariwisata berbudaya, berkualitas dan bermartabat ya. Ya artinya dalam hal ini berbudaya kita harus betul-betul memperhatikan budaya lokal yang ada di Bali seperti itu. Karena selama ini yang menjadi keunggulan budaya pariwisata kita di Bali di samping juga alamnya, kemudian sumber daya manusianya, juga salah satu adalah budayanya. Sehingga orang mau berulang ya datang ke Bali. Kemudian berkualitas artinya memang mempunyai standar-standar tertentu yang memang akan menjamin ya ketenangan bagi wisatawan dan juga bermanfaat secara ekonomi nantinya kepada masyarakat lokal seperti itu. Bermartabat artinya apa yang menjadi tradisi kami, apa yang menjadi kebiasaan kami itu tidak ada yang melecehkan dan sebagainya seperti itu. Sehingga betul-betul memang pariwisata kita menjadi berkelanjutan ke depannya. Oleh karena itu maka strategi yang kita lakukan untuk melaksanakan kebijakan tadi adalah pertama tentu dengan membangun keragaman ya dari atraksi maupun destinasi kita yang kita miliki dan pengembangan daya tarik wisata yang ada di kabupaten kota. Ini yang harus kita kembangkan terus ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tetap melakukan promosi ya. Promosi baik melalui media cetak ya, medsos dan lain sebagainya dan juga secara langsung juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sektor pariwisata di Bali ini betul-betul bermanfaat bagi perekonomian Bali. Nah, ini tiga strategi ini ya kita akan kembangkan sehingga betul-betul nanti pariwisataan Bali ini bisa mempunyai daya saing, tetap menjadi salah satu destinasi utama bagi dunia seperti itu. Dan nanti bisa sustainable atau berkelanjutan seperti itu. Jadi tidak mandek lah seperti itu. Nah ini yang kita akan dorong ke depannya. Tentu nanti ada beberapa program-program yang harus kita lakukan dari strategi tersebut. Menarik yang tadi Bapak sampaikan terkait kelebihan-kelebihan yang dimiliki Bali ya Pak, tadi pemasaran alam, budaya juga dan masyarakat. Nah, kalau saya lihat Pak, banyak daerah-daerah lain di Indonesia yang juga memiliki keunikan alam, potensi alam yang sama dengan Bali gitu, dan juga daerah-daerah luar negeri. Tapi perbedaan atau keunikan Bali sebenarnya mungkin terlihat dari masyarakatnya dan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, Pak. Apakah bisa dibilang gitu, Pak ya? Memang masyarakat Bali itu memiliki semacam sense of identity yang, ini loh kami gitu, masyarakat Bali. Kami tuh budaya kami sangat kuat, culture kami sangat kuat gitu. Apakah itu jadi membuat Bali berbeda gitu Pak dari daerah-daerah lain? Yang menjadi ciri khas mungkin pariwisata Bali tentu sudah dikenal yaitu tentang budayanya ya. Jadi kalau kita pilah itu mungkin keunggulan kita bagaimana budaya kita.
kemudian daya tarik alamnya juga bagus, dan sumber daya manusia yang ada seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari budaya, mungkin sudah dikenal kita memang mempunyai ragam budaya yang banyak seperti itu. Kemudian yang bisa dipakai daya tarik untuk berwisata seperti itu ya. Memang budaya Bali itu kan memang unik ya, unik dan juga baik bagaimana kita di dalam melaksanakan hubungan dengan Tuhan, ya, dengan manusia maupun dengan alam. Nah, itu ada tradisi-tradisi yang kita kembangkan seperti itu. Nah, ini mungkin yang sudah menjadi mendarah daging di kita, sehingga budaya ini betul-betul menjadi khas Bali seperti itu ya. Nah, kemudian daya tarik alam tentu kita tahu ya, kita punya lengkap ya, ada pegunungannya, ada lembahnya, kemudian juga ada pantainya, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Mungkin menuju satu lokasi tempat wisata itu juga banyak alternatif seperti itu ya. Nah, ini juga sangat menguntungkan dan syukur bagi kita diberikan keindahan alam dan wajib kita jaga kan seperti itu. Kemudian dari sumber daya manusianya memang mungkin kita punya memang kekerabatan ya, kemudian ya keramahan, kemudian juga terbuka dengan semua orang seperti itu ya. Kemudian tapi tetap kita memegang tradisi-tradisi yang sudah kita warisi, kemudian kita jaga juga dan kita pelihara seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi ciri khas kita ya, bukan perbedaan tetapi ciri khas ya dari pariwisata yang ada di Bali dan masih menarik bagi dunia seperti itu. Tadi Bapak keramahan ya Pak ya, iya betul Pak, itu salah satu saya pikir yang juga jadi kunci ya, karena kalau kita bicara hospitality ya Pak ya, saya pikir memang beda Pak. Kalau mungkin kita juga bisa tanya ya Mitra Kemendarga, kalau kita ada di Bali memang Pak, yang sangat berasa itu memang hospitality-nya Pak. Apa memang itu sudah dibangun dari awal misalnya gitu Pak ya? Apakah itu memang sesuatu memang, oh orang Bali ini memang istilahnya ya Pak ya, memang ramah-ramah gitu? Apakah memang itu ada dalam sesuatu yang lebih terstruktur, terlembaga gitu, misalnya dari apa tadi ada hubungannya dengan tadi Bapak bilang hubungan manusia misalnya dengan Tuhannya gitu, atau seperti apa ya Pak ya? Saya pikir itu memang sangat berbeda. Ya, kami tidak menyebutkan ya keramahan atau dipelajari atau tidak seperti itu ya. Silakan ada teman-teman dari luar yang menilai. Tetapi memang di tradisi kita memang ada local genius yang harus dikembangkan, bagaimana kita bisa ramah dengan tamu, dengan di keluarga seperti itu. Sangat terjaga kita, atau kita masih mempertahankan bagaimana tradisi-tradisi yang memang bagus ya, yang bisa kita kembangkan dalam kekerabatan kita sebagai manusia seperti itu. Karena itu mungkin yang bikin orang kadang mau balik gitu Pak ya. Kadang kalau tempatnya bagus juga kayak apa, kalau kadang-kadang kita lihat ada sesuatu yang nggak ingin bikin kita untuk balik lagi ke situ ya. Saya pikir itu mungkin yang tadi Bapak sampaikan ya. Rasa itulah yang muncul saya pikir dari Bali. Mudah-mudahan seperti itu yang muncul di wisatawan kita seperti itu. Ya, baik Pak. Sekarang kita mungkin akan membahas terkait isu kerjasama Pak. Ya. Nah, mungkin Mitra Kemendagri juga sering mengetahui bahwa salah satu tugas kami Pak di Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri adalah memfasilitasi kerjasama daerah dengan luar negeri. Ya. Nah, kalau kita mundur sedikit ke belakang, Bali itu memiliki banyak kerjasama internasional ya Pak ya, yang dilakukan baik dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga-lembaga luar negeri. Nah, salah satunya saya pikir masih ingat juga nih pasti teman-teman dari Mitra Kemendagri adalah kerjasama waktu itu ada Pemprov Bali dengan Christian Dior. Waktu itu cukup heboh Pak. Jadi kami di Pusat Fasker itu kan ada semacam diseminasi gitu, best practice yang kita sampaikan kepada rekan-rekan di daerah lainnya. Waktu itu memang saat kita, Bali bisa sama Christian Dior gimana ceritanya nih gitu kan. Waktu itu pemakaian kain endek Bali waktu itu untuk koleksi Spring Summer Christian Dior. Yeah. Nah itulah Pak Sepke, itu mungkin salah satu
cara-cara atau usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemprov Bali pada saat itu untuk mempromosikan ya budaya ataupun potensi-potensi yang ada di Bali. Nah, saat ini Pak, terkait dengan kerjasama internasional, apakah Bali juga aktif dalam forum-forum internasional atau ada kerjasama-kerjasama internasional yang sedang dilakukan oleh Pemprov Bali pada saat ini, Pak? Baik, terkait dengan kerjasama internasional tentu kita aktif juga melakukan ya. Baik itu yang difasilitasi oleh pusat atau Kemendagri maupun yang secara langsung juga kita lakukan dengan beberapa asosiasi maupun dengan negara lain atau pemerintah lain seperti itu, sesuai dengan tentu dalam koridor ketentuan yang berlaku seperti itu ya. Ya, tadi Mbak menyampaikan tentang kerjasama tentang penggunaan endek seperti itu. Ya memang kita di Bali sedang membangkitkan bagaimana produk lokal kita bisa bangkitkan di dalam menunjang pariwisataan kita. Mungkin kualitasnya kita tingkatkan, kemudian punya daya saing seperti itu, sehingga nanti mempunyai nilai tambah untuk bersaing dengan produk-produk yang lain seperti itu. Tidak hanya di endek atau di pakaian, tetapi kerajinan yang lainnya, termasuk juga buah-buahan yang lokal Bali itu sudah ada juga ketentuannya agar bisa disajikan di hotel-hotel seperti itu ya. Ya, artinya buah-buah lokal yang memang menjadi ciri khasnya dari Bali itu juga perlu disampaikan kepada atau dipakai di dalam lokal-lokal di hotel-hotel ya, sehingga memang mempunyai nilai tambah ya dari segi pengembangan pertanian kita juga terdampak oleh adanya pariwisata tersebut. Nah, mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kerjasama yang langsung kita lakukan dengan luar negeri adalah bagaimana kita sejak tahun 1997 sudah memiliki kerjasama dengan beberapa pulau di suatu negara yang memiliki core business atau ekonominya memang ditopang dari dunia atau sektor pariwisata. Ya, kebetulan Bali menjadi salah satu inisiatornya ya. Indonesia diwakili oleh Bali, ya, kemudian Korea Jeju, pemerintah provinsi Jeju, kemudian Cina oleh Hainan, kemudian juga Jepang Okinawa, kemudian di Thailand itu ada Phuket, ya, kemudian di Malaysia ada Penang, ya, di Hawaii juga yang Amerika Serikat, Zanzibar di Tanzania, kemudian South Province Sri Lanka dan Cebu Filipina. Ya, ini yang sudah mengikat diri dalam ITOP Forum seperti itu. Jadi setiap tahun bertemu, bergiliran menjadi tuan rumah, kemudian membicarakan isu-isu terkini terkait dengan kepariwisataan. Jadi kondisinya seperti apa, kemudian perkembangan pariwisata seperti apa. Nah, kebetulan tahun ini kita menjadi tuan rumah ya, tahun 2025. Yang sudah kita lakukan pada bulan yang lalu ya, kita lakukan di Denpasar ini ya. Salah satu yang kita angkat temanya adalah wellness ya, tentang wellness ya, karena ini menjadi tren baru di dalam industri pariwisata dan perlu kita angkat ya. Artinya anggota dari forum ITOP ini memang konsen juga semuanya pada wellness tersebut. Dan kebetulan di Bali sedang konsen juga untuk membangkitkan wellness ini gitu seperti itu. Nah, ini beberapa kerjasama, di samping juga sedang melakukan penjajakan beberapa kerjasama sister city ya, yang sudah masuk ke kita untuk dalam hal pembahasan seperti itu, Pak. Boleh nggak Pak di-share sedikit ya, tadi Bapak sampaikan di dalam forum itu kan ini semuanya daerah-daerah itu bukan bergantung pariwisata lah Pak, ini core-nya gitu. Kalau Bapak lihat sama nggak sih Pak isunya di antara daerah-daerah lain yang di luar itu? Ada nggak benang merah kira-kira? Oh ini nih kalau di pariwisata berkepulauan biasanya nih permasalahan ini loh, atau memang berbeda-beda gitu? Iya, tentu ada yang sama isunya, ada juga yang berbeda ya.
Contohnya yang sama, bagaimana kita sepakatnya, karena di dalam setiap tahun kita membuat kesepakatan juga, bagaimana kita membangun pariwisata hijau, ya. Ini menjadi kesepakatan kita. Jadi di dalam membangun pariwisata berkelanjutan, maka pariwisata hijau atau investasi hijau ini memang harus diutamakan seperti itu. Nah, itu salah satu yang menjadi kesepakatan kemarin seperti itu. Tetap kita mengarah ke bagaimana menghargai budaya, kemudian lingkungan seperti itu. Lingkungan ke arah yang perlindungan alam yang lebih bagus seperti itu. Ya, kemudian juga yang diangkat kemarin adalah bagaimana wellness ini menjadi salah satu industri yang akan diharapkan berkembang ke depannya seperti itu. Ini perlu juga kerjasama. Ini tentu berbeda, di wellness ini berbeda. Bagaimana contohnya, bagaimana di dalam pelayanannya seperti itu, bagaimana unsur-unsur yang dipakai, contohnya mungkin ramuan-ramuan yang bisa dipakai dalam wellness itu tentu berbeda masing-masing pulau atau negara seperti itu. Ini yang dibicarakan juga kemarin, tapi tujuannya sama untuk memajukan industri wellness, kemudian berdasarkan kearifan lokal yang berkembang di masing-masing. Nah, pada saat itu dipamerkan begitu. Apa yang menjadi keunggulan mereka barangkali bisa di-sharing dari segi pelayanannya, kemudian dari produk mungkin bisa juga di-sharing atau buka cabang-cabang seperti itu. Wellness yang bisa dikembangkan di masing-masing negara atau masing-masing pulau seperti itu gambarannya. Oke Pak. Apa aja nih Pak manfaat yang telah dirasakan oleh Pemprov gitu Pak dari kerjasama yang mungkin udah dilakukan oleh Pemprov selama ini? Ya, tentu secara makro bahwa kerjasama itu untuk mendukung kemajuan dari pariwisata kita ya, seperti itu secara umum seperti itu. Nah, dampaknya yang lebih real mungkin ya kedatangan wisatawan mancanegara itu tentu meningkat. Kemudian aktivitas seperti MICE itu mungkin kita bisa dipromosikan atau menjadi tempat publikasi seperti ITAB itu kan, bahwa kita bisa melaksanakan MICE yang memang betul-betul mendunia seperti itu, tingkat dunia seperti itu. Kemudian juga pendapatan dari masyarakat kita ini bisa meningkat. Ekonomi ya Pak ya. Jadi bagaimanapun pariwisata Bali itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat kita seperti itu. Sebagai masyarakat lokal kita harus menikmati dari pembangunan dari pariwisata. End goal-nya seperti itu Pak ya. Semua ke masyarakat tentunya kembalinya. Nah, terakhir mungkin nih Pak, untuk penutup kita, apa Pak kira-kira nih harapan Bapak gitu atau Pemprov terhadap pariwisata Bali ke depan, dan ada nggak pesan-kesan khusus nih Pak mungkin untuk wisatawan yang mau datang ke Bali? Iya. Izin kalau boleh langsung diinikan ke kamera. Iya. Baik, ke depan tentu harapan kita didukung ya, baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, bisa bersama-sama membangun wisata Bali yang berbudaya, berkualitas dan bermartabat. Kemudian bisa membantu kita di dalam melestarikan bagaimana kebudayaan kita, ya, kemudian lingkungan kita dan juga masyarakat yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita seperti itu. Kemudian semua ini mungkin sudah kita tuangkan dalam SE Gubernur Bali nomor 7 tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Ya, kita minta ya mereka menghormati adat istiadat kita, kemudian ikut menjaga kelestarian alam kita, mentaati segala peraturan yang ada seperti itu agar tidak menimbulkan masalah di dalam kegiatan pariwisata ini. Kemudian yang kita minta juga di dalam melestarikan budaya dan lingkungan kita ini, kita juga ada kebijakan pungutan wisatawan asing, agar para wisatawan ini membantu mensukseskan pungutan wisatawan asing ini yang besarnya adalah 150.000 per orang. Ini bisa dipenuhi, yang bisa
dipungut atau kita sudah sediakan melalui sistem yang online seperti itu ya. Ini juga mohon dibantu untuk disuksesan karena kita membutuhkan hal tersebut untuk membangun pariwisata yang berkualitas seperti itu. Nah, bagi masyarakat lokal atau masyarakat kita juga minta agar menjaga bagaimana tata krama kita baik dalam kehidupan kita sehari-hari agar memberi contoh yang baik seperti itu sehingga masyarakat kita wisatawan asing itu juga segan ya kalau kita sudah mentaati ketentuan kemudian juga tata krama yang ada seperti itu dan mari bersama-sama membangun industri pariwisata ini menjadi yang lebih maju yang lebih baik ke depannya seperti itu sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan, Pak Kadis atas waktunya pada hari ini ya. Terima kasih juga setelah memberikan insight dan pencerahan untuk kami dan juga untuk Mitra Kemendagri semua. Mungkin saya wrap up sedikit Pak ya hasil dari diskusi kita hari ini. Jadi Mitra Kemendagri saya pikir dari episode kali ini kita bisa lihat bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara globalisasi dan juga kearifan lokal, serta pentingnya mewujudkan pariwisata yang berdaya saing internasional, berkelanjutan dan inklusif. Dalam hal ini, saya lihat kolaborasi antar pihak ini sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha-usaha tersebut, karena tentunya di sini pemerintah provinsi juga tidak akan bisa untuk menjalankan semua itu sendiri. Pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan bahkan wisatawan asing yang tadi Bapak sampaikan, dan juga wisatawan lokal memiliki tanggung jawab yang sama, menjaga harmoni dan memastikan bahwa pariwisata ini membawa manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal yang ada ya Pak. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuka ruang pangan baru serta menginspirasi Mitra Kemendagri dalam berkolaborasi nyata antara pemerintah, non-pemerintah, dan juga masyarakat. Jangan lupa untuk mengikuti episode-episode podcast kami berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Ria Panjaitan beserta dengan tim Orkes pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat membangun Indonesia melalui kolaborasi.